Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, sebagai mukadimah yang terbaik adalah ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala kebajikan, kemuliaan, kebenaran, kekayaan, kepintaran, kecerdasan, semua adalah milik Allah. Jadi kalau sekarang kalian pada pinter nyari uang, pinter jualan beton, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa itu. Kalau Allah tidak memberi tenaga aja letoy kita. Jadi jangan kemelungkung, jangan belagu. Kalau tidak diberikan oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Tidak mampu berpikir atau punya mata tidak bisa melihat, punya telinga budak, punya pikiran beku, tidak bisa ngapa-ngapain kita. Makanya kalau diperintah oleh Allah itu kita bersyukur, senang, bukan jadi beban. Itu diingat. Jadi kalimat hamdalah ini mengingatkan kepada kita agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Coba kalau Allah tidak memberikan sesuatu pada kita, bisa apa kita? Bisa apa? Bisa lari? Nggak bisa. Waktu kita lahir juga nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Kalau sekarang bisa cari uang itu karena Allah yang berikan nikmat. Jadi kita bersyukur pada Allah. Nah, dengan penghayatan itu, maka kita ada kesadaran al-insafu min nafsih. Adanya iman yang sempurna dimulai dari al-insafu min nafsi. Sadar pada dirinya bahwa kita ini hamba Allah, diciptakan oleh Allah, dari barang yang hina menjadi manusia sempurna, bisa berpikir, bisa berkiprah, bisa macam-macam. Makanya kita harus bersyukur. Itulah diuji oleh Allah pada ujian ibadah. Syukur itu ditandai oleh kesungguhan kita ibadah. Makin sadar kita, ibadah itu jadi pakaian, jadi kehidupan. Bukan jadi beban. Wong kita sudah diberikan segalanya. Coba kalau suruh bayar. Oksigen, bernapas, bayar. Berapa tabung itu? Main cret, kamu pakai apa bayarnya? Jantung yang berdetak setiap saat, nggak pakai listrik, bayar, ayo. Nggak punya apa-apa kita ini, makanya bersyukur. Allah turunkan agama itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh kita. Ada adzan, suara adzan, itu hakikatnya panggilan Allah. Kalau kita orang beriman, sadar diri, Allah sudah memberikan segalanya dan kemudian dipanggil ke masjid untuk sholat, taat, sami'na wa ata'na, jangan geleleng. Ada adzan tetap aja sibuk dirinya sendiri, main HP. Ini berarti kita menyepelekan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh taklim, berangkat. Taklim itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kita.
Nah inilah perlunya agama yang Allah turunkan kepada kita, sehingga kita melahirkan satu keinsafan diri. Sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tahu diri bahwa kita ini hamba Allah, kalau dipanggil sami'na wa ta'na. Jangan merengkel, jangan ngeyel. Orang beriman itu kalau pada kebaikan itu semangat. Ada magnet, seperti besi dengan magnet. Ya. Itu udah otomatis. Kecenderungan orang beriman itu pada kebaikan. Maka iman yang benar melahirkan satu keinginan dan niat baik. Muncul di kepala, berpikir baik. Muncul di lisan, berkata dengan perkataan yang baik. Itu orang beriman. Baik, karena sudah rutin ngaji. Udah berapa tahun nih selama ini? Roisnya nih, berapa tahun ngajinya? Selama di Sufa ini. Ya udah dihitung. Udah berapa tahun? 15 tahun. Hah? 14. Itu kalau kuliah udah profesor ya. Jadi malam ini saya ingin menyampaikan tentang hakikat hidup dan beragama. Banyak teori mengatakan hidup itu adalah senang-senang. Kapan lagi kalau bukan sekarang, katanya. Waktu masih muda dia bilang, mumpung masih muda, kapan kita bersenang-senang? Giliran sudah tua bilang, mumpung masih hidup. Kapan lagi menikmati? Puas-puaskan diri. Nah ini kelompok orang-orang materialisme. Orang yang mendambakan materi segala-galanya. Ada orang mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan kalau ini benar, karena hidup itu adalah sebuah perjalanan. Seperti musafir. Sejauh-jauh kita berjalan, pasti ada saatnya kita akan kembali ke kampung halaman. Musafir. Ada lagi yang mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah pendakian. Memang kita diperintah, diuji oleh Allah setiap saat. Allah ingin melihat siapa yang lulus dari ujian itu. Sebisa mungkin kita mendaki setinggi mungkin yang bisa kita capai. Maka oleh Allah untuk pengujian atau pendakian itu diberikan ujian. Ternyata ujian itu tidak hanya musibah, ujian itu tidak hanya sempit rezekinya, tidak hanya biasanya ya sakit, musibah itu. Dia bilang itu ujian. Ternyata menurut Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35 di sana disebutkan, bahwa ujian itu lapang dan sempit, kaya dan miskin, tampan dan jelek. Itu ujian. Senang dan susah. Semua ujian. Selama ini kita berpikir kalau lagi sakit, aduh kasihan tuh ikhwan kita lagi sakit, lagi diuji oleh Allah. Ayo kita tengok ke sana. Sampai di sana didoain, kemudian nasihati, Mas. Sampai lagi diuji oleh Allah, sabar ya. Ya apalagi kalau nggak bukan sabar. Nggak punya beras, cuma dikasih sabar doang. Benar memang. Tapi ketika banyak uang, merasa nggak bahwa itu ujian? Ayo. Apesnya lagi nggak ada yang nasihati. Coba kalau mustoleh banyak duitnya, Kang, sampean sabar ya Kang. Sabar-sabar apa sih, Re? Wong lagi akeh duitnya aja gitu mah. Iya harus sabar karena diuji oleh banyak uang. Jadi nggak ada orang kaya dinasehati, itu nggak ada. Itu apesnya orang kaya begitu. Nggak ada yang nasehati. Coba siapa yang berani nasihati orang kaya yang banyak duitnya itu? Yang banyak duitnya apa sih? Yanto ya. Yanto ini Om Aminnya banyak duitnya ya. Lagi susah ada nasihati nggak? Ada ya.
Sekarang lagi banyak duitnya, rumahnya udah bagus. Nggak ada yang nasihati kan? Nasihat sabar gitu? Nggak ada. Padahal ujian orang kaya itu lebih berat dibanding orang miskin. Kalau orang miskin ujian paling, aduh, nggak punya beras nih. Gimana ini? Nyari 10.000, 20.000, alhamdulillah bisa 2 liter, bisa beli tempe, bisa. Udah selesai urusannya. Kalaupun penyakit ya paling penyakitnya bisul. Kalau nggak kudiken. Tapi kalau orang kaya, problemanya berapa? Mau beli mobil, mau ganti mobil, mau buat gudang untuk jelly. Nah itu duitnya kan nggak sedikit ya, banyak. Makanya kalau melihat orang yang kelihatannya kaya itu kadang-kadang sugih utang. Utangnya lebih banyak daripada orang yang. Dan lebih berat lagi adalah ujian orang kaya itu biasanya agak congkak sedikit, sombong, merasa mulia daripada yang lain, nyepelekan orang miskin. Kalau tamu kira-kira yang datang itu ada duitnya apa enggak? Kalau yang ada duitnya welcome, silakan. Tapi kalau saudaranya yang miskin datang, paling mau nembung utang. Bila nggak ada gitu lagi pusing, bohong lagi dia. Nauzubillah. Jadi ujian itu lapang dan sempit. Allah ingin melihat apanya? Allah ingin melihat hati dan perbuatannya. Jadi orang miskin kalau dia sabar, Masya Allah, dia lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Jauh. Orang kaya malah diperiksa duitnya dari mana, dari siapa saja, ada nggak punya orang, udah punya uang dikemanakan belanjanya. Lama itu dicek satu persatu, tiap rupiah, tiap belanja. Kalau yang diuji miskin di dunia memang sengsara di dunia kelihatannya, tapi di akhirat ringan. Diperiksa sholatnya bagus ini. Ke masjid tekun, amal soleh rajin, pengajian alhamdulillah datang terus kalau nggak udzur. Giliran diperiksa hartanya nggak punya apa-apa. Mana hartanya? Nggak punya apa-apa, cuma sarung bodol aja satu. Udah kamu lulus cepat masuk surga. Orang kaya masih ditinggal. Jadi ujian kaya dan ujian miskin. Milih mana? Ujian yang mana? Diuji kaya apa miskin? Nabi mengatakan, kebanyakan surga itu kaplingnya untuk orang-orang miskin dan orang susah. Sedikit untuk orang kaya. Pertanyaannya, milih mana? Milih kaya apa miskin? Saya ulang lagi. Di akhirat itu, kapling surga untuk orang miskin jauh lebih banyak. Lebih banyak daripada orang kaya. Orang kaya kaplingnya sedikit. Pertanyaannya tolong dijawab ini. Milih kaya apa miskin? Orang miskin kok milih? Jawabannya yang benar, kaya masuk surga. Tapi untuk jadi orang kaya masuk surga, itu tidak mudah. Makin kaya, makin takwa. Makin kaya, makin loman dermawan. Makin terbuka pintunya untuk orang yang nembung utang. Kemudian tidak boleh ada yang terlantar di sekelilingnya. Jangan sampai ada orang yang nggak makan, padahal dia kekenyangan. Apalagi anak-anak yatim. Bisa nggak jadi orang kaya di surga? Nah, bisa karena belum kaya. Jadi emang ya sama, semua ada resikonya. Jadi buat kita soal kaya, soal miskin, itu enggak masalah. Karena memang hidup itu di antara dua itu. Tertawa dan menangis. Senang dan susah, mendaki dan menurun. Lalu intinya apa sebenarnya? Sikap hati. Sikap hati yang benar hanya bisa jika diisi dengan agama, dengan keimanan.
itu baru bisa. Silahkan jadi orang kaya, tapi dasarnya agama, dasarnya iman. Silakan hidupnya susah, tidak masalah. Karena itu bukan ukuran derajat seseorang. Bukan menjadi hina karena miskin. Cuma ilmunya harus sabar lan narimo, qanaah. Jadi jangan orang kaya sombong, kemudian boros, hura-hura, wah udah itu hartanya. Atau jadi orang miskin, tapi kementos, miskin, belagu. Udah miskin, belagu, lagi sombong. Gembelang-gembeleng, tapi na'udzubillah min dzalik. Baik, saya ingin menyampaikan tentang agama yang harus kita terapkan dalam kehidupan. 4 makna agama. Ad-din, dalam bahasa Arabnya, yang terjemahannya adalah agama. Ini dicatat ya, nanti ada ujiannya, yang lulus nanti dapat hadiah mobil-mobilan. Ad-din atau dinul Islam terdiri dari 2 kata, yaitu ad-din dan al-Islam. Ad-din bimakna al-mulku. Ad-din bimakna al-mulku. Agama punya makna pengertian ada al-mulku, artinya mulk itu kekuasaan. Dimaksud kekuasaan di sini bukan kekuasaan politik untuk menguasai manusia. Nongkrong di atas umat, kemudian dia berkuasa, petentang-petenteng, rakyatnya dieksploitir, kemudian diperintah semaunya untuk kepentingan dirinya, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kekuasaan seseorang terhadap hawa nafsunya. Paham ya? Jadi agama bermakna kekuasaan seseorang dalam pengendalian terhadap hawa nafsunya. Itu satu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsumu tunduk kepada apa yang aku bawa, kata Nabi. Yang dibawa Rasul itu apa? Al-Quran. Jadi makna agama adalah orang yang tunduk kepada Allah, yaitu pada aturan Al-Quran. Nah, ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 51. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini ciri orang beragama nih. Jadi orang beragama itu pandai mengendalikan diri. Kalau senang tidak berlebihan, tidak euforia, lupa diri, menjadi sombong, congkak, gembeleng, gembelo, berdita-berdidi, tidak ada. Atau kemudian menjadi gelap mata, poek panon kalau miskin. Kemudian gerubrak-gerubuk asal dapat saja. Dia lupa diri, lupa dirinya artinya dia putus asa dari rahmat Allah. Itu bukan orang beragama. Orang beragama, kalau lapang syukur, kalau susah, sabar. Itu intinya kehidupan ini. Jadi, makna agama pertama ad-din bermakna al-mulku. Artinya, kekuasaan seorang terhadap hawa nafsunya. Jadi kalau masih mengikuti hawa nafsu berarti agamanya bohong. Atau baru pengakuan tapi belum meresap ke dalam hati. Orang beragama tunduk, patuh pada aturan. Hawa nafsu dia kendalikan.
Tidak setiap keinginan mesti harus dituruti. Ini satu. Yang kedua, al-khudu. Artinya tunduk. Tunduk kepada siapa? Kepada aturan Allah dan Rasul. Masih ada kaitannya dengan surat An-Nur 51. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, kita ucapkan sami'na wa ta'na. Nggak banyak ngeyel, merengkel, nggak ada. Jadi kalau jadi ikhwan kok masih ngeyel, merengkel, itu berarti agamanya bohong. Ada pilihan-pilihan, tapi kalau Allah dan Rasulnya sudah menggariskan perintah sami'na wa ta'na, nggak ada pilihan lain. Bahkan Allah dan Rasul itu menjadi skala prioritas utama. Allah, Rasul, jihad fisabilillah, baru yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, ad-din atau agama bimakna al-jaza'u. Artinya pembalasan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang beragama adalah orang yang meyakini ada hari pembalasan. Ini kalau ini nggak percaya, ini berarti batal itu keimanannya. Nggak bisa jadi orang beriman. Rusak agamanya, murtad. Ada orang pernah bilang begini, saya heran, kok ada orang yang pasti menceritakan nanti hari akhirat, padahal dia belum pernah mati. Memang sesuatu harus dirasakan dulu baru percaya. Kan tidak mesti. Coba jawab pertanyaan saya. Endok karo tembelek enak nanti. Endok, kenapa? Sudah pernah makan kan? Lah tembelek kalau ngomong orang enak, apa wis tau nyicipi. Jadi orang beragama adalah orang yang meyakini ada hari pembalasan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Percaya apa tidak? Yakin apa enggak? Kenapa kalau infak beler disuruh infak males? Kenapa suruh amal soleh itu rasanya rasa-rasen? Ayo. Nah, ini kalau ngukur keimanan di sini. Belum yakin. Yakin nggak kalau orang beriman, amal soleh masuk surga? Yakin apa enggak? Takoni gelenyang jawabnya. Yakin apa enggak? Yakin. Kenapa kalau yakin taklim pada enggak datang? Yakin mana kalau begini? Amirnya ini kan Yanto ya amirnya ya. Haryanto karena duitnya banyak, mudah-mudahan amin gitu. Jawab dong. Jangan gelohem begitu aja dijawab. Duitnya banyak. Mulai bulan Februari minggu depan, taklim, setiap taklim akan diberikan uang 100.000 rupiah. Datang nggak? Pada datang nggak? Tiap minggu apa hanya sekali? Tiap minggu. Malah nawar kalau bisa taklimnya tiap malam. Yakinnya lebih yakin pada rupiah. Tapi kalau Allah mengatakan orang berjalan ke taman majelis taklim sama dengan dia berjalan menuju ke surga. Yakin apa enggak? Prakteknya? Nah, kalau ngukur keimanan di situ, aja mau pertentang-pertentang kok. Prakteknya. Maka tidak bisa hanya dengan melihat dengan mata kepala, dengan mata iman. Kalau imannya atau hatinya makin jernih, makin mampu melihat hal-hal yang metafisik. Artinya yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi nggak kelihatan, pahala nggak kelihatan, surga nggak kelihatan. Tapi mata imannya, mata hatinya, karena hatinya bersih, dia mampu melihat itu. Gelap-gelap pun dia mau datang. Hujan pun pakai payung, karena dia tahu bahwa setiap beramal itu pasti akan dibalas oleh Allah. Dua pengaruhnya. Pengaruhnya ada dua. Bahwa orang beragama yakin ada hari pembalasan, maka pengaruhnya satu. Mendorong dia berbuat
baik. Jadi mendorong dirinya untuk selalu berbuat baik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa setiap perbuatan baik pasti akan kembali pada dirinya. Dia yakin, kalau saya beramal, pasti Allah membalas. Di dunia maupun di akhirat. Kalau dia berbuat baik, pasti Allah yang akan memberikan pahala. Jadi selalu mendorong berkeinginan, selalu berbuat baik. Beramal, beramal, beramal. Ini ciri orang beragama. Senang dia beramal itu. Senang pada kebaikan, senang nolong orang. Yang kedua pengaruhnya adalah karena dia tahu bahwa setiap perbuatan itu akan dibalas, maka dia cegah dirinya sebisa mungkin untuk tidak berbuat dosa. Karena dia tahu setiap perbuatan dosa pasti akan disiksa oleh Allah SWT. Punya dosa enggak? Innalillahi. Punya utang enggak? Bayar kalau punya. Utang bangga doang, bayar utangnya. Ya. Nah, jadi kalau dengan keyakinan atau agama itu berpengaruh pada jiwanya, justru dia cegah, jangan sampai saya berdosa. Dosa itu ada dua.